Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Azawan Nurahya dari HPI 2B. Saya selaku mahasiswa UINSA. Video ini saya buat untuk mengajukan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen, yaitu Bapak Syamsuri selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana Islam. Jadi untuk syarat pertama yaitu pertanyaan pertama mengenai hak asasi manusia dan hukuman mati. Mohon maaf, ada sedikit keributan. Jadi hukuman mati secara perspektif undang-undang, hukuman mati ini merupakan hukuman pokok yang jatuh dalam pasal 10 KUHP, di mana hukuman mati ini hukuman yang paling berat. Nah, dalam hal penerapannya di Indonesia maupun di negara-negara lain, hukuman mati ini masih banyak perdebatan dari para pakar hukum. Nah, masih ada timbulnya yang kontra dengan yang pro. Nah, dari yang kontra ini mengatakan bahwasanya hukuman mati ini adalah hukuman yang melanggar hak asasi manusia dan juga tidak sesuai dengan Pancasila. Sedangkan dari pihak yang pro mengatakan bahwasanya hukuman mati ini adalah hukuman yang paling berat dan hukuman yang adil bagi pihak korban yang merasa dirugikan. Akan tetapi perlu kita ketahui dan kita juga harus mempertimbangkan gitu. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pelaku maupun yang memperingankan. Jadi tidak semua kasus itu harus diberlakukan hukuman mati, tidak. Akan tetapi harus mempertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan maupun yang memperingankan, seperti apa yang telah dirumuskan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan berlakunya pasal 28I ayat 1 mengenai hak asasi manusia, di mana apabila ada yang melanggar maka harus diberi hukuman. Contoh kasusnya itu seperti pembunuhan. Nah, pembunuhan sendiri ini di mana pelaku juga melanggar hak asasi manusia, apalagi dengan unsur kesengajaan. Nah, ini kan sudah melanggar hak asasi manusia orang lain. Nah, maka pelaku ini bisa dijerat akan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup maksud saya. Nah, oleh karena itu hukuman mati ini tidak bisa diterapkan seperti hukuman yang lain. Jadi hanya beberapa kasus ataupun kasus seseorang mendapatkan pasal yang berlapis. Jadi itu bisa diterapkan hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Yang kedua itu secara perspektif agama Islam. Nah, agama Islam sendiri ini telah dari lama menerapkan hukuman mati sebagaimana dasar hukumnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 178, di mana yang berisikan, wahai orang-orang beriman, lakukanlah kisos, di mana intinya itu kisos itu diberlakukan sebagaimana semestinya, manusia dengan manusia, wanita dengan wanita. Dan apabila dari pihak korban ataupun yang bersangkutan itu memaafkan, maka dimaafkan. Dan orang yang diberi pemaafan tadi, maka harus melakukan diat, yaitu penggantian kepada orang yang memaafkan. Jadi untuk hukuman mati di Islam itu disebut dengan kisos. Jadi kisos ini bisa diberlakukan, akan tapi perlu diperhatikan dari pihak korban, karena apabila pihak korban memaafkan maka pelaku harus melakukan diat. Apabila tidak bisa maka bisa diberlakukan secara hukuman mati. Jadi seperti itu. Jadi pendapat saya hukuman mati ini juga melanggar hak asasi manusia karena menghilangkan nyawa seseorang. Bahwasanya hak asasi manusia paling dasar adalah hak untuk hidup. Nah,
Oleh karena itu, dalam hukum positif adanya selain hukuman mati ada yang lebih yang lebih timpal hukumannya, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Dan itu pun hukuman yang sudah menggantikan daripada hukuman mati. Jadi adanya hukuman penjara ini untuk menggantikan hukuman mati. Apabila masih belum ada hukuman penjara seumur hidup, maka banyaknya orang yang berprotes akan hak asasi manusianya. Makanya adanya hukuman penjara seumur hidup. Dan dari sini saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai perbedaan hukuman mati dalam had, qisas, dan takzir. Jadi secara umum hukuman mati dalam had yaitu hukuman yang sudah ada dalam nas Al-Quran maupun sunnah. Sedangkan secara qisas yaitu hukuman yang setimpal. Untuk takzir yaitu hukuman yang tidak ada dalam nas. Jadi secara hak hukuman secara had itu hak Allah itu lebih dominan. Secara qisas secara had tadi hak Allah lebih dominan, dimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178, dan itu bisa diberlakukan. Sedangkan qisas adalah hak dari korban atau keluarganya itu lebih dominan. Jadi apabila dari pihak korban atau keluarganya bisa memaafkan, maka harus dimaafkan. Jadi negara itu harus memaafkan pelakunya, akan tetapi pelaku itu harus melakukan diat seperti apa yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Dan apabila pihak keluarga tidak bisa memaafkan, maka dia diperlakukan hukuman mati. Nah, secara takzir ini adalah yaitu hak negara yang lebih dominan. Apabila dari negara telah memutuskan untuk hukuman mati, maka dia diperlakukan hukuman mati. Jadi seperti itu untuk perbedaan hukuman mati dalam had, qisas, dan takzir. Dan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu saya di sini akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengenai zina muhson dan zina qadzaf muhson. Itu dari pengertian zina muhson sendiri adalah suatu perilaku di mana yang dilakukan laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina, sedangkan laki-laki ataupun perempuan itu masih dalam hubungan pernikahan yang sah. Sedangkan pengertian dari zina qadzaf muhson yaitu menuduh orang baik-baik dengan tujuan itu yaitu melakukan perzinahan. Nah, secara perbedaan hukumannya yaitu dari zina muhson yaitu dirajam, sedangkan dari hukuman zina qadzaf muhson itu dicambuk 80 kali. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun kurang dalam menjawab. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.